Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini lewat media Jabal Uhud kita kembali bisa bermuajahah walaupun lewat media. Dan sebelum kita mulai kajian ini, ada sedikit pemberitahuan bahwa alhamdulillah Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Jabal Uhud Al-Islami Tiban Batam membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ini. Dan alhamdulillah pondok ini sudah berdiri hampir 6 tahun dan sudah meluluskan satu generasi. Dan pondok ini juga dibantu oleh para pengajar, alhamdulillah, kawan-kawan yang lulusan luar negeri ataupun dalam negeri, seperti dari Universitas Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian juga dari Darul Hadis Yaman, kemudian juga dari Lipia Jakarta, dan pondok pesantren di dalam negeri juga banyak tergabung dan mengajar di pondok pesantren Jabal Uhud ini. Jadi ada kesempatan bagi kaum muslimin ataupun muslimat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya ke tempat kami, maka kami siap untuk mendidik anak-anak dengan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kami bisa mendidik anak-anak semuanya, sehingga bukan hanya berguna bagi orang tuanya, juga bisa berguna bagi bangsa dan juga negara yang kita cintai, Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di malam hari ini kita akan membahas salah satu kisah yang sering kita bahas, ibrah dan pelajaran dari kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kemudian sujudnya malaikat dan pembangkangan iblis terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ambil kisah ini dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 sampai ayat ke-38. Karena kisah ini cukup menarik dan banyak ibrah serta pelajaran yang bisa kita petik nantinya, sehingga saya tertarik untuk
mengulas kembali tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya diriku hendak menjadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Maka mereka para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di permukaan bumi ini makhluk yang akan merusak, bahkan menumpahkan darah, sementara kami para malaikat senantiasa bertasbih memujamu, membersihkan nama-namamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang berakal, maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah para malaikat. Dan Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang berakal kedua, yang disebut dengan al-jan atau jin, dan Allah ciptakan dari api. Lah jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Tetapi karena tabiat jin lebih banyak yang merusak dibandingkan yang memperbaiki, makanya kemudian para jin yang hidup di bumi ini senantiasa merusak bumi, bahkan sebagian mereka saling berperang dan juga menumpahkan darah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mentertibkan bangsa jin. Maka kemudian para malaikat berhasil menyerang bangsa jin dan mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak merusak bumi dan tidak menumpahkan darah. Dan orang-orang yang tidak mau diajak atau jin-jin yang tidak mau diajak, maka akan dipenjarakan di lautan, di pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Bahkan sebagiannya juga dibunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepala mereka iblis kemudian ditawan, kemudian diangkat ke langit. Lah ketika kemudian iblis ketika tertawan dan diangkat ke langit, kemudian hidup bersama para malaikat di langit, tentu berbeda kehidupannya ketika iblis berada di tengah-tengah jin-jin yang lainnya. Karena bagaimanapun ketika hidup bersama para malaikat, tentu yang dilihat hanyalah ibadah. Karena malaikat itu tidak pernah diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berjalannya waktu, kemudian iblis pun sadar. Kemudian akhirnya iblis pun kemudian berubah 180 derajat. Akhirnya kemudian mengikuti cara malaikat.
dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi jin yang paling saleh di antara seluruh jin yang ada di alam semesta kala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan pelajarannya bahwa lingkungan itu merubah seseorang. Makanya Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu terkadang digantungkan kepada agama kawannya. Kalau agama kawannya baik, maka dia akan baik. Tapi kalau kawannya buruk, maka dia akan buruk. Makanya ada istilah yang disebutkan para ulama, barang siapa yang berkawan dengan orang baik 40 hari, maka dia akan berubah. Sebagaimana siapa yang berkawan 40 hari dengan orang jahat, maka dia akan jahat. Lah iblis ini sudah berada di alam para malaikat, maka setiap gerak-geriknya, setiap perbuatannya mengikuti para malaikat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, hendak menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah. Khalifah itu artinya yakhlufu ba'duhu ba'dah, makhluk yang akan menggantikan makhluk yang sebelumnya, itu disebut khalifah. Makanya Abu Bakar disebut khalifah karena menggantikan Rasul. Kemudian Umar disebut khalifah karena menggantikan Abu Bakar. Kemudian Utsman disebut khalifah karena menggantikan Umar. Begitu juga Ali disebut khalifah karena menggantikan posisi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka makhluk yang akan Allah ciptakan ini adalah khalifah untuk menggantikan bangsa jin yang sebelumnya suka merusak dan menumpahkan darah. Dan kabar ini kemudian dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan di permukaan bumi ini khalifah. Maka malaikat tiba-tiba datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka malaikat mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di permukaan bumi ini makhluk yang akan merusak, makhluk yang akan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih kepadamu dengan senantiasa memujimu dan membersihkan nama-namamu. Perlu diketahui, di dalam Al-Quranul Karim ada 3 istilah yang harus dipahami. Pertama al-khabaru, yang kedua al-ardu, dan yang ketiga al-amru. Al-khabaru, al-ardu, al-amru. Al-khabaru artinya khabar, seseorang menghabarkan, itu disebut al-khabar. Kemudian al-ardu, menawarkan diri, disebut al-ard. Kemudian al-amru, itu sebuah perintah. Contoh di sini khabar, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Ini disebut khabar. Di sana ada namanya al-ardu. Seperti Allah mengatakan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan siapa yang hendak mengemban amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung,
Fa'abaina, tetapi langit, bumi dan gunung enggan untuk menerima tawaran itu. Kita tahu bahwa ini hanya sekedar al-ardu, tawaran, bukan perintah. Sebab kalau seandainya bentuknya perintah, tidak boleh langit dan bumi ataupun gunung bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa langit, bumi dan gunung makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Kenapa kemudian Allah katakan fa'abaina? Mereka pun enggan, karena sifatnya bukan perintah, tapi sifatnya hanya tawaran. Makanya Allah mengatakan fahamalahal insan, tiba-tiba manusia siap untuk mengemban amanah itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yang langit saja tidak mau, gunung saja tidak mau, bumi saja tidak mau, tiba-tiba manusia mau. Makanya Allah mengatakan manusia ini zaluman jahula, sudah zalim, jahil lagi. Ini disebut al-ardu. Kemudian di sana ada al-amru, perintah. Seperti contohnya nanti ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu, ini perintah. Sujudlah kalian kepada Adam. Kalau malaikat tidak sujud berarti malaikat menentang Allah Subhanahu wa taala. Lah karena di sini sifatnya khabar, Allah menghabarkan kepada para malaikat, maka malaikat mencoba untuk menawarkan diri dengan mengatakan, ya Rabb, bukankah bumi ini sudah ada penghuninya dulu? Maksudnya kalangan jin. Mereka merusak, mereka menumpahkan darah. Tiba-tiba engkau akan menjadikan makhluk lain, jangan-jangan sama. Sudah gini saja, kami tawarkan, kata para malaikat, bagaimana kalau seandainya kami saja yang kemudian memenuhi bumi? Biar kami bertasbih, biar kami taat kepadamu, biar kami senantiasa berzikir, mentaati, beribadah, supaya bumi ini tidak ada lagi yang bermaksiat kepadamu. Sudah kami saja, kau tidak perlu menciptakan makhluk yang kelak akan menumpahkan darah dan akan merusak bumi. Karena perkataan malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, ada dua penafsiran para ulama. Pertama, karena malaikat diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla kehidupan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrahnya memperlihatkan manusia makhluk yang akan diciptakannya, bahwa mereka ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang merusak dan ada yang memperbaiki, ada yang menumpahkan darah dan ada yang kemudian menjaga darah. Makanya malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menjadikan makhluk kembali yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Karena memang terbukti, kita tahu bahwa terjadi penumpahan darah di zaman Nabi Adam, Qabil membunuh Habil. Kemudian di zaman yang sama juga terjadi kerusakan, terjadi perzinahan. Bahkan di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam terjadi kesyirikan. Ini kerusakan di permukaan bumi. Ada yang mengatakan seperti itu, tetapi ada juga yang mengatakan tidak seperti itu. Malaikat hendak mengkias, karena malaikat menyaksikan bagaimana kehidupan jin yang mereka merusak bumi, yang mereka saling menumpahkan darah. Maka malaikat tergesa-gesa kemudian membuat pandangan di hadapan Allah, seolah-olah Allah akan menciptakan makhluk yang sama seperti bangsa jin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bantah dan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih paham, lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari sini malaikat tergesa-gesa kemudian menghukumi sesuatu dengan mengkias. Dan terkadang tergesa-gesa ini terkadang baik, seperti ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang dengan beberapa orang pilihan Bani Israel ketika hendak menghadap Allah, dan Allah katakan, wa ma'ajalaka ya Musa, kenapa engkau mendahului kaummu wahai Musa, kenapa kau tinggalkan kaummu? Kata Musa,
Aku ingin mendapatkan keridhaanmu dengan cepat, supaya aku mendapatkan keridhaanmu ya Rabb. Ya. Tetapi terkadang istijal pun tidak baik gitu ya. Makanya ada istilah itu, man istajala qabla awanih uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa meraih sesuatu yang belum waktunya, terkadang Allah haramkan kepadanya. Seperti seorang anak tergesa-gesa ingin mendapatkan warisan, kemudian dibunuhnya orang tuanya, justru tidak mendapatkan warisan orang tuanya karena tergesa-gesa. Tapi ada juga yang tergesa-gesa yang baik karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti malaikat. Dia tergesa-gesa memahami kabar yang dihabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan langsung kemudian menawarkan diri dan mengatakan sudahlah ya Rabb. Seolah-olah malaikat mengatakan sudahlah, enggak usah ciptakan khalifah itu, biar kamilah sebagai penggantinya. Biar kami yang membersihkan namamu, biar kami yang beribadah kepadamu, biar kami taat kepadamu, biar kami sujud, ruku, salat, semuanya biar kami, biar tidak ada lagi bermaksiat di permukaan bumi. Maka melihat semangat para malaikat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala sejak itu menciptakan satu rumah khusus ibadahnya para malaikat. Sejak malaikat menawarkan diri untuk menjadikan bumi ini tempat ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan membuat satu rumah di langit yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Disinilah malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, sebanyak 70.000 malaikat. Mereka beribadah di situ satu hari, kemudian setelah satu hari mereka pun keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian besoknya lagi datang malaikat dengan jumlah yang sama, 70.000. Kemudian mereka masuk, kemudian beribadah satu hari itu, kemudian setelah selesai mereka keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian datang lagi malaikat yang lain dengan jumlah yang sama, dan begitulah setiap hari malaikat yang jumlahnya banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari berlainan malaikat silih berganti masuk ke Baitul Ma'mur sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya saya mengetahui apa yang kau tidak tahu. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan mengambil permukaan tanah bumi. Permukaan tanah bumi dalam bahasa Arab disebut adim. Makanya ketika kemudian terbentuk dari permukaan bumi ini sang khalifah, makanya kemudian disebut Adam, karena tercipta dari adim. Dan adim itu artinya kulit. Makanya Rasul mengatakan kullu setiap adim idza dzubigha faqad tahura. Kullu adimin dzubigha faqad tahura. Setiap kulit yang disamak maka dianggap suci. Artinya adim itu kulit, dan kulit manusia di permukaan. Di bawah kulit ada daging, di bawah daging ada tulang. Maka ketika disebut adimul ardi berarti permukaan bumi, kulit bumi, tanah yang paling atas di bumi. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil tanah yang dasar di permukaan bumi ini. Tapi tiba-tiba bumi menolak. Karena ketika itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Tetapi kan tidak tahu untuk siapa dan siapa penghuninya. Sehingga bumi ada kekhawatiran kalau seandainya kemudian dia diambil tanahnya, kemudian dibentuk makhluk, tiba-tiba kemudian sebagian makhluk yang diambil dari tanah bumi itu, sebagian mereka harus masuk neraka, tidak semua masuk surga. Makanya bumi menolaknya dan mengatakan kepada malaikat Jibril, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, engkau mengambil sebagian tanahku yang kelak ketika Allah ciptakan sebagiannya masuk ke dalam neraka.
Akhirnya kemudian Jibril tidak berhasil mengambil tanah di bumi, kemudian naik kembali. Kemudian Allah perintahkan malaikat yang lain, Mikail, juga tidak berhasil, dan bumi pun beralaskan yang sama. Dikhawatirkan bahwa makhluk yang akan diciptakan dari bahan baku yang diambil dari bumi ini sebagai masuk neraka. Makanya dia berlindung kepada Allah, a'udzubillah an ta'khudha minni, engkau mengambil sesuatu dari diriku. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malakul maut. Lah, malakul maut ini juga awalnya bumi menolaknya, tapi kemudian malaikat maut pun berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa mengambil bahan baku Adam alaihi salatu wassalam dari bumi ini. Maka akhirnya kemudian bumi pun pasrah, diambil dari dirinya, dari permukaan bumi, tanah-tanah yang ada di bumi, dan diambil dengan berbagai macam jenis tanah dan berbagai macam warna tanah. Diambil dari situ. Jadi ada tanah yang berwarna hitam, ada yang tanah berwarna putih, ada yang tanah berwarna merah, dan begitu seterusnya. Ada tanah yang keras, ada tanah yang lembek. Kemudian oleh malakul maut diangkat ke langit, diletakkan di Sidratil Muntaha. Dan ketika malaikat maut berhasil mengambil bahan baku itu, makanya malakul maut berhak menentukan nasib manusia, hidup dan matinya manusia. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan kepada malakul maut untuk mencabut nyawa setiap manusia. Maka sejak itu dia disebut malakul maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian bahan baku Nabi Allah Adam diambil dari adimul ardi, dari tanah permukaan bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mulai membentuk Adam dengan berbeda penciptaan yang Allah pernah ciptakan makhluk-makhluk yang berakal seperti malaikat ataupun jin. Karena malaikat dan jin tercipta dari kun fayakun. Tetapi kalau Adam itu Allah sendiri yang bentuk. Bukan saja Allah yang bentuk sendiri, tetapi Allah juga yang meniupkan ruh langsung kepada Adam alaihi salatu wassalam dan memerintahkan malaikat untuk sujud. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Lah, ketika itu iblis sudah tahu, mendapatkan kabar tentang akan diciptakannya makhluk yang akan menjadi khalifah. Karena memang iblis ini berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat kan tidak ada hawa nafsunya. Mereka diciptakan hanya untuk beribadah, sehingga tidak mungkin ada hasad, takabbur dari malaikat. Tapi karena sifat jin sama dengan manusia, ada hawa nafsunya. Allah ciptakan hawa nafsu dan dimasukkan ke dalam iblis sebagaimana manusia punya hawa nafsu. Dan Allah katakan innan nafsa la ammaratum bisu, bahwa nafsu itu suka mendorong melakukan kejahatan. Mulailah iblis hasad. Dia khawatir kalau seandainya Allah menggeser posisinya oleh makhluk yang namanya Adam yang akan diciptakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah membentuk dengan bentuk yang sangat indah, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami ciptakan Adam dengan sebaik-baik bentuk. Maka mulailah iblis nengok-nengok jasad Adam yang belum ditiupkan roh. Kemudian setelah berhadap-hadapan dengan jasad Adam yang baru dibentuk dan sudah mengeras dan mengering, maka iblis coba memukul perut Adam. Tiba-tiba bersuara. Ya, karena manusia ini banyak lubangnya, ada lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang dubur, sehingga berongga. Sehingga ketika dipukul keluar suara. Makanya iblis mengatakan innila a'lamu annahu ajwab. Aku tahu sekarang makhluk ini berongga, dan aku tahu dia makhluk yang lemah, tidak mungkin bisa hidup kecuali dengan makan dan minum. Sehingga dia mengatakan lau sullitu alayya lahulikanna, kalau seandainya makhluk ini diserahkan Allah kepadaku, ku hancurkan dia. Dari sini nampak hasad iblis kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian iblis melihat Adam dengan
mengembalikan penciptaannya. Dia memandang dirinya, setelah itu dia memandang Adam, setelah itu dia melihat malaikat. Dia merasa bahwa dia lebih dekat dengan malaikat dibandingkan Adam alaihi salatu wassalam. Karena malaikat tercipta dari cahaya, sementara dia tercipta dari api. Ada kesamaan antara api dan cahaya, karena terkadang dari api timbul cahaya, berbeda dengan tanah. Sehingga karena dia merasa bahwa karena dia tercipta dari api, mirip dengan malaikat tercipta dari cahaya, dan malaikat makhluk yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dia merasa bahwa dia lebih mulia dibandingkan makhluk baru yang Allah ciptakan yang namanya Adam, karena tercipta dari tanah, jauh dibandingkan malaikat, sementara dia tercipta dari api dan mendekati malaikat. Sehingga ketika Allah menyuruh sujud para malaikat dan juga iblis, apa kata Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis, enggan, sombong, dan termasuk makhluk yang kafir. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena alasannya bahwa dia mendekati alam malaikat. Dia diciptakan dari api, lebih dekat kepada para malaikat karena tercipta dari cahaya dibandingkan Adam yang jauh dengan para malaikat. Makanya dia mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa engkau tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa kau tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan? Maka lihat alasan iblis di sini, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, terus terang aku lebih baik dibandingkan makhluk itu, karena aku diciptakan dari api, lebih mendekati cahaya dibandingkan engkau menciptakan dia yang dicipta dari tanah. Taib, kalau memang iblis itu merasa lebih baik dibandingkan Adam karena dia dicipta dari api, lebih dekat ke cahaya dibandingkan Adam tercipta dari tanah dan tidak lebih dekat ke cahaya, kenapa pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam? Menunjukkan bahwa Adam punya kemuliaan dibandingkan iblis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul selesai menciptakan Adam dan membiarkan mengering sampai pada waktunya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat, kemudian iblis pun ada di tengah-tengah mereka, kemudian momen peniupan ruh sudah akan dimulai, maka malaikat menunggu-nunggu apa yang akan terjadi. Begitu juga iblis. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku sudah menyempurnakan Adam bentuknya dan aku tiupkan ruh, maka di sini perintah datang, faqa'u lahu sajidin, sujudlah kalian kepada Adam. Berarti sujudnya malaikat kepada Adam sangat erat kaitannya dengan ruh yang masuk ke jasad Adam. Jadi hanya semata-mata ruh itu masuk ke jasad Adam, kalian sudah harus sujud, seolah-olah seperti itu. Karena di sini ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi mir ruhi, ketika aku tiupkan dari ruhku kepada Adam, faqa'u, perintah langsung, faqa'u lahu sajidin, sujudlah kalian kepada dia. Dan ini menunjukkan ketika jasad itu dimasukin ruh, maka jasad itu menjadi sempurna dan menjadi mulia. Lihat Adam. Jadi hanya semata-mata ruh masuk ke jasad saja, malaikat sujud kepada Adam, sujud penghormatan, dan itu menunjukkan kemuliaan Adam. Dari sini menunjukkan bahwa ruh itu menentukan kemuliaan jasad. Selama jasad itu ada ruhnya,
maka jasad itu mulia. Lihat orang-orang yang hidup, yang ruhnya belum keluar dari jasadnya. Lihat mereka, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, macam-macam. Dihormati manusia. Lihat pakaiannya, ada yang berpangkat bintang ini, bintang itu, macam-macam bintang. Jabatan ini, jabatan itu, pakaiannya dibedakan, yang satu warna ini, yang satu warna itu. Dihormati, dimuliakan, dipuji. Itu ketika ada ruhnya. Coba seandainya ruh itu keluar dari jasad, apa yang terjadi? Kalau seandainya ruhnya orang itu keluar dari jasad, mau anda presiden, mau anda menteri, mau anda orang kaya, mau anda orang biasa, kalau ruh sudah keluar dari jasad, hilang kemuliaannya, hilang kehormatannya, semua sama. Dibawa ke kuburan dengan keranda, pakaiannya pun ya sama, kafan berwarna putih, kemudian sudah dimasukkan ke liang lahat dan dikubur, ditinggalkan manusia. Lalu apa yang disombongkan?